Toh? Oke, kita mulai sudah. Sudah? Oke. Oke, baik. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembelajaran menggunakan smartphone, itu pembelajaran secara daring. Sebelum itu, saya atas nama Dexon Fafon, NIM Prodi PGSD kelas A, saya dari Universitas Citra Bangsa, akan menjelaskan menggunakan PowerPoint, yaitu pembelajaran secara daring. Oke, next. Ada 3 macam pembelajaran secara daring, yaitu ada 3 metode. Yang pertama strategi, model, dan metode. Next. Yang pertama kita mempelajari tentang strategi, yaitu strategi yang diambil dalam pembelajaran secara daring. 1. Strategi pembelajaran daring, yaitu penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Bagaimana juga pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi dan mumpuni dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para murid juga mesti siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah. Remote learning atau strategi pembelajaran daring dapat dipandang lebih bebas dan fleksibel, diakses dari rumah. Kemudian, bagaimana strategi agar pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Ya, saya sudah membuat materinya sebagai berikut. Next. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Seorang siswa dan guru maupun seorang dosen harus menetapkan waktu dan tidak perlu mengulur-ulurkan waktunya. Oke, materinya harus mengatur waktu belajar dengan teratur, kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah atau universitas memberikan batasan jadwal akses daring kepada murid-muridnya. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir. Ya, salah satunya sama seperti saya. Oleh sebab itu, pembiasaan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan remote daring. Jadi, jangan pernah mengulur-ulurkan waktu. Jika ada tugas dan langsung dikerjakan. Oke, gaspol. 2. Persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform
belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang baik. Next. Yang ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa sebagaimana dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning selama melakukan pembelajaran di internet. Terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebetulnya dan sebelumnya. Yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lainnya, ya, lewat media online. Next. Yang berikut, model dan metode pembelajaran secara daring. Perpanjangan masa pendidikan daring ini memicu munculnya berbagai opsi kreativitas beberapa institusi perguruan tinggi agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan secara optimal, walaupun harus dilakukan secara daring atau online. Namun, masih banyak juga perguruan tinggi di negara kita ini yang belum benar-benar siap menerapkan sistem daring online secara utuh. Tidak lain dan tidak bukan alasannya adalah belum siapnya infrastruktur yang ada, baik institusi itu sendiri ataupun lokasi di mana institusi tersebut berada. Meski demikian, bukan berarti pembelajaran harus dihentikan dan kampus berhak meliburkan para mahasiswa. Itu bukan solusi yang benar. Ada beberapa model pembelajaran yang paling recommended, yaitu yang paling efektif dan dinilai paling cocok untuk dilakukan pembelajaran secara online di saat pandemi COVID-19. Yang pertama, Project Based Learning adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi sebagai sarana untuk memperoleh capaian hasil belajar. Project Based Learning ini berpusat pada mahasiswa dan dosen hanya sebagai fasilitator saja. Mahasiswa melakukan ini investigasi terhadap suatu materi ataupun tugas secara mandiri. Next. Dua, daring. Sesuai namanya, metode daring atau bisa disebut juga dengan disebut dalam jaringan. Metode pembelajaran yang satu ini dijalankan menggunakan bantuan teknologi jaringan secara full online. Metode daring adalah metode yang pertama kali disarankan oleh Kemendikbud Indonesia untuk mengantisipasi aktivitas pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, metode pembelajaran studi suster. Istilah studi suster diambil dari dua suku kata, yaitu studi yang berarti belajar dan disaster yang berarti bencana. Jadi secara garis besar, studi suster adalah
model pembelajaran yang dilakukan saat bencana, yang menyebutkan bahwa metode disaster merupakan wujud kontribusi langsung dunia pendidikan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang menyinergikan pendidikan tentang bencana kesehatan dan dalam pembelajaran online. Next. Lewat metode ini, setiap mahasiswa diharapkan mampu mengedukasi dirinya sendiri maupun orang lain untuk berperan mencegah dan melawan wabah COVID-19 melalui hasil karyanya. Dari proses pembelajaran, karya yang dihasilkan bisa membentuk video edukasi pencegahan COVID-19, poster kampanye kesehatan, foto, maupun komik. Tentunya hasil karya tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan para dosen. Yang keempat, integrate kurikulum atau bisa disebut dengan kurikulum terpadu. Berasal dari istilah integrasi yang bisa diartikan sebagai penyatuan, perpaduan, penggabungan dari satu objek dengan objek lainnya. Pada integrate kurikulum atau dengan kurikulum terpadu, pembelajaran dilakukan secara terpusat pada satu topik berbahasan yang diangkat, berbasis pada proyek tertentu yang melibatkan berbagai mata kuliah. Next. Yang kelima, metode blended learning. Blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Pembelajaran dengan menggunakan blended learning dirasa lebih efektif meningkatkan minat belajar mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar dari berbagai macam e-book dan buku saja tanpa tatap muka sama sekali, namun sistem tatap muka masih bisa dilakukan. Lalu bagaimana caranya pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif? Oke, simak dan ikuti beberapa tips di bawah ini agar pembelajaran online berjalan dengan baik. Yang pertama, mengelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar Anda agar Anda tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Oke? Biasakan fokus dengan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan jika pihak sekolah atau perguruan tinggi menetapkan batas waktu. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Di dalam kamar, sudut rumah, dan di tempat yang sepi. Next. 3, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Itu yang pertama, salah satunya alat tulis yang mencakup pulpen, mister, dan buku, atau smartphone, atau komputer, atau PC. Yang keempat, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun Anda belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti Anda bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetapi Anda juga tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Jika dibutuhkan,
Anda juga bisa mengadakan grup chat khusus, grup WA, untuk membahas tugas yang diberikan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan tugas setiap harinya kepada guru Anda sendiri. Yang kelima, jaga kebersihan. Di saat pandemi COVID-19, kebersihan merupakan salah satu hal yang paling penting. Rajin mencuci tangan, itu 5H. Menjaga jarak, tidak pergi ke kerumunan, memakai masker, dan sebagainya. Dan jangan lupa membersihkan perangkat smartphone Anda maupun laptop secara berkala. Next. Oke, terima kasih. Demikianlah video yang saya buat pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19.